Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani dengan NIM E01230004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis interaksi predator-prey antara katak dan serangga, serta menentukan tipe respon holding yang paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antara katak dan serangga. Interaksi predator-prey merupakan salah satu bentuk interaksi ekologi yang sangat penting karena berperan dalam menjaga keseimbangan populasi di alam. Nah, pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi interaksi antara katak dan serangga, habitatnya, pola berburu predator, karakteristik mangsa, serta analisis tipe respon holding yang paling sesuai. Interaksi antara katak dan serangga merupakan bentuk predasi, yaitu hubungan makan-dimakan di mana satu organisme bertindak sebagai predator dan organisme lain sebagai mangsa atau prey. Dalam sistem ini, katak berperan sebagai predator yang memangsa berbagai jenis serangga, seperti belalang, jangkrik, lalat, dan nyamuk. Interaksi ini sering dijumpai di lingkungan alami, seperti sawah, rawa, kolam, dan lingkungan lembab. Hubungan ini memiliki peran ekologis penting, terutama dalam mengontrol populasi serangga. Dengan adanya katak sebagai predator alami, populasi serangga yang berpotensi menjadi hama dapat ditekan secara alami tanpa intervensi manusia. Oke, pada kasus ini, pasangan spesies adalah katak sebagai predator dan serangga sebagai prey. Secara umum, katak yang sering ditemukan di lingkungan persawahan atau rawa adalah katak sawah yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap lingkungan lembab. Sementara itu, serangga yang biasanya menjadi mangsa berasal dari kelompok serangga darat yang aktif di sekitar vegetasi, seperti belalang dan jangkrik. Pasangan ini termasuk dalam rantai makanan sederhana, namun sangat umum dijumpai di ekosistem tropis, termasuk di Indonesia. Habitat utama interaksi katak dan serangga adalah lingkungan yang lembab dan dekat dengan sumber air. Contohnya meliputi area sawah, rawa, kolam, dan lingkungan lembab. Katak sangat bergantung pada lingkungan berair karena proses reproduksinya terjadi di air. Selain itu, kulit katak yang permeable membuatnya membutuhkan kondisi lembab agar tidak mengalami dehidrasi. Di sisi lain, habitat ini juga mendukung kehidupan berbagai jenis serangga karena vegetasi yang melimpah menyediakan sumber makanan dan tempat berkembang biak. Kombinasi kondisi ini membuat interaksi predator-prey antara katak dan serangga sangat sering terjadi di habitat tersebut. Katak memiliki pola berburu yang unik, yaitu dikenal sebagai sit and wait predator atau predator yang menunggu mangsa. Artinya, katak tidak secara aktif mengejar mangsa dalam waktu lama. Sebaliknya, katak akan diam di suatu tempat dan menunggu hingga serangga mendekat. Strategi ini membantu katak menghemat energi karena tidak perlu bergerak terus-menerus. Ketika mangsa berada dalam jarak tertentu, katak menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa dengan sangat cepat. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik. Selain itu, katak memiliki penglihatan yang sangat sensitif terhadap gerakan. Hal ini membuat katak sangat efektif dalam mendeteksi serangga yang bergerak meskipun dalam kondisi cahaya rendah. Banyak katak juga aktif pada malam hari atau bersifat nokturnal. Strategi berburu seperti ini menunjukkan
bahwa kondisi mangsa oleh katak tidak hanya bergantung pada jumlah mangsa, tetapi juga pada waktu yang dibutuhkan untuk menangkap dan menelan mangsa. Serangga sebagai mangsa memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, ukuran tubuhnya relatif kecil dan ringan, sehingga mudah ditangkap oleh predator seperti katak. Kedua, serangga memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Banyak serangga mampu melompat atau terbang, sehingga memiliki peluang untuk menghindari predator. Namun, kemampuan ini tidak selalu efektif, terutama terhadap predator yang menyerang dengan sangat cepat seperti katak. Ketiga, serangga memiliki tingkat reproduksi yang tinggi. Hal ini menyebabkan populasinya dapat meningkat dengan sangat cepat dalam kondisi lingkungan yang mendukung. Meskipun demikian, serangga seringkali tidak mampu mendeteksi predator yang diam seperti katak, sehingga tetap rentan terhadap serangan mendadak. Dalam kajian predator prey ini dalam kajian predator prey terdapat 3 respon Holing yang menggambarkan hubungan antara kepadatan mangsa dan jumlah mangsa yang dikonsumsi oleh predator. Tipe pertama adalah Holing tipe 1 yang berbentuk linear, di mana konsumsi meningkat secara proporsional terhadap kepadatan mangsa. Tipe kedua adalah Holing tipe 2, yaitu menunjukkan kurva saturasi, di mana konsumsi meningkat cepat di awal, namun kemudian melambat karena adanya keterbatasan predator. Tipe ketiga adalah Holing tipe 3 yang berbentuk sigmoid atau kurva S. Biasanya terjadi ketika predator membutuhkan waktu untuk belajar mengenali mangsa atau ketika mangsa memiliki tempat perlindungan. Berdasarkan karakteristik interaksi katak dan serangga, tipe respon Holing yang paling sesuai adalah Holing tipe 2. Mengapa hal itu? Karena dalam proses predasi, katak membutuhkan waktu untuk menangkap, menelan, dan mencerna mangsa. Waktu ini dikenal sebagai handling time atau waktu penanganan mangsa. Ketika jumlah serangga sedikit, katak dapat dengan mudah meningkatkan jumlah mangsa yang dimakan. Namun, ketika jumlah serangga sangat banyak, katak tidak dapat terus meningkatkan konsumsi secara tak terbatas karena adanya keterbatasan waktu dan kapasitas fisiologis. Akibatnya, laju konsumsi akan meningkat di awal, namun kemudian melandai, membentuk kurva saturasi yang khas dari Holing tipe 2. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa Holing tipe 1 dan Holing tipe 3 kurang cocok pada interaksi predator prey katak dan serangga. Holing tipe 1 mengasumsikan bahwa jumlah mangsa yang dikonsumsi meningkat secara linear tanpa batas seiring bertambahnya kepadatan mangsa. Model ini kurang realistis untuk kasus katak, karena katak tidak dapat makan secara terus-menerus tanpa batas. Ada keterbatasan fisik seperti waktu menangkap mangsa, proses pencernaan, dan rasa kenyang. Biasanya, Holing tipe 1 lebih cocok untuk organisme sederhana seperti filter feeder mikroskopis yang tidak memiliki proses penanganan mangsa yang kompleks. Kemudian, mengapa Holing tipe 3 juga kurang tepat? Holing tipe 3 ditandai dengan kurva sigmoid. Biasanya muncul jika predator membutuhkan waktu belajar untuk mengenali mangsa atau jika mangsa memiliki mekanisme perlindungan. Dalam kasus katak dan serangga, katak sudah memiliki insting berburu yang kuat sejak awal dan tidak membutuhkan proses pembelajaran yang kompleks. Selain itu, serangga tidak memiliki sistem perlindungan khusus seperti tempat berlindung permanen yang signifikan.
Oleh karena itu, karakter interaksi ini tidak menunjukkan pada sigmoid yang kuat, sehingga holding tipe 3 kurang sesuai dibandingkan dengan holding tipe 2. Nah, sebagai kesimpulan, antara katak dan serangga merupakan bentuk predasi yang umum terjadi di ekosistem lembab seperti persawahan dan rawa. Katak sebagai predator memiliki strategi berburu sit and wait, sedangkan serangga sebagai prey memiliki ukuran kecil dan reproduksi cepat, namun tetap rentan terhadap serangan mendadak. Berdasarkan analisis karakteristik interaksi dan perilaku predator, tipe respon holding yang paling sesuai adalah holding tipe 2, karena adanya handling time dan keterbatasan konsumsi predator. Pemilihan model yang tepat sangat penting dalam pemodelan matematika ekologi, karena dapat membantu memahami dinamika populasi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, itulah tadi presentasi saya terkait analisis interaksi predator-prey antara katak dan serangga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.